Tes 1 2. Selamat datang di channel Manhwa Main Indo yang membahas seputar manhwa pastinya. Dan sekarang Mimin akan melanjutkan part sebelumnya yang berakhir dengan Profesor Jolie yang tiba-tiba menghilang di tengah-tengah serangan besar yang disebabkan oleh tante kepala akademi. BTW, terima kasih buat kalian semua yang udah support banget ke channel ini. Yap, tanpa basa-basi lagi, kita gas mulai ceritanya. Scene pun berlanjut memperlihatkan daerah kosong yang baru saja dibersihkan oleh kepala akademi, yang mana ia bergumam kalau dirinya telah membersihkan banyak hal untuk melakukan ini, dan batu tersebut adalah umpan yang memang sengaja dilepas karena ia berharap akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar, yang salah satunya adalah menghilangkan rasa curiganya pada Profesor Lutger. Dan di sisi lain, Om Jolie terlihat sedang kelelahan karena menggunakan banyak mananya untuk menghilangkan keberadaannya dan teleportasi. Beberapa waktu lalu sebenarnya Om Jolie sangat terkejut saat ia terincar oleh serangan yang mengerikan, dan untungnya ia masih sempat menggunakan sihirnya. Dan Om Jolie juga berpikir kalau ia tak terdeteksi karena ia menggunakan spell penghilang keberadaan, karena di dunia ini tak ada juga yang namanya tipe sihir teleportasi. Dan alasan mengapa Om Jolie bisa teleportasi adalah karena Om Jolie membuat replikasi penggabungan antara formula koordinat dan Atheran Notch Tripus. Dan juga dari sini akhirnya Om Jolie mengetahui kekuatan sihir ranking 6 milik kepala akademi, yakni Elisa Willow. Om Jolie juga berpikir alasan mengapa kepala akademi meminta Om Jolie membersihkan hal ini, yang mana kepala akademi malah datang dan memberikan serangan yang sangat besar, serta batu artefak itu adalah batu artefak yang palsu. Apakah kepala akademi tahu kalau identitas palsuku dan memasang jebakan ini? Gumamnya. Tetapi kepala Om Jolie tiba-tiba merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa dikarenakan ia menggunakan sihirnya yang sangat menguras banyak mananya. Setelah Om Jolie meminum pilnya, ia pun menemukan kesimpulan yang mana kepala akademi sedari awal memang sudah berencana untuk melakukan hal ini sendiri. Dan agar semuanya lancar, kepala akademi pun menyembunyikan semua fakta itu dari semua sekutunya, dan benar-benar orang yang sangat merepotkan batin dari Om Jolie. Tepat setelah memikir-pikirnya, Om Jolie merasakan seseorang yang mendekat dan langsung saja ia mengangkat tongkatnya. Ternyata itu adalah Flora. Profesor Jolie juga bertanya, kenapa Flora berada di dalam hutan ini padahal tak ada siswa yang diperbolehkan untuk masuk ke hutan ini di waktu malam hari. Tapi Flora dengan gugup dan tak mau disalahkan malah bertanya balik, kenapa Profesor Jolie juga berada di dalam sini? Dan Flora juga bertanya tentang ledakan sihir yang sangat besar yang baru saja terjadi. Tapi Profesor Jolie tak mau menjawab dan menyuruh Flora untuk segera pergi dari hutan ini, karena hutan ini terlalu berbahaya bagi seorang siswa. Flora tak mau pergi, sembari mengatakan kalau ia tak selemah itu, dan Profesor Jolie pun merasa kalau Flora tak melihat hal yang dilakukan Mas Jolie sebelumnya. Sebenarnya Flora masuk ke hutan ini karena mencium sesuatu yang aneh. Dan sedari ia berjalan, ia juga tak menyangka kalau dirinya malah bertemu Profesor Lutger di sini. Dan setelah beberapa perdebatan, seseorang memanggil nama Flora dengan menangis karena ia ketakutan. Ternyata teman sebangku Flora yang berjalan sebelumnya memutuskan mengejar Flora sampai ke dalam hutan ini. Ya, meskipun sambil menangis-nangis sih. BTW, di part 3 sebelumnya Mimin bilang kalau Tuan Putri yang jalan-jalan malam bersama Flora, dan ternyata bukan. Sorry ya. Dan melihat situasi ini, akhirnya pun Om Jolie memutuskan untuk mengantar Flora dan temannya untuk keluar ke hutan ini. Sebenarnya Flora juga melihat Om Jolie yang duduk dan sedang meminum pil tadi, tetapi Flora hanya bertanya-tanya dalam pikirannya dan tak berani menanyakannya langsung. Dan setelah mereka keluar, Om Jolie juga disapa oleh kepala akademi yang mana telah memperkirakan kalau Om Jolie berada di lokasi ini. Kepala sekolah juga terkejut karena Flora dan temannya bersama Om Jolie, dan Om Jolie beralasan kalau mereka berdua tersesat di dalam hutan ini. Kepala akademi langsung curiga kenapa ada siswa di dalam sana, dan Flora langsung mengakui kesalahannya yang mereka buat dengan berkata kalau Flora pergi atas kemauannya sendiri dan temannya yang bernama Shirley pergi mengejar dirinya. Profesor Jolie akhirnya menemukan mereka tak lama setelah mereka masuk. Setelah menimbang, mereka akhirnya tak diberi hukuman. Di samping itu, kepala akademi juga mengakui telah mencoba
turun tangan dan Profesor Jolie pura-pura tak tahu dengan hal itu. Ia pun mengatakan kalau ia juga merasakan dan mengatakan jika kepala akademi yang melakukan itu pasti semua telah selesai, bukan? Profesor Jolie langsung pamit dengan alasan akan mengantar Flora dan Shirley ke asrama mereka. Untuk berjaga-jaga, ia pun segera pergi. Scene pun berganti memperlihatkan percakapan antara kepala akademi dan Pak Tua Richard, yang mana membahas tentang kecurigaan mereka terhadap Profesor Jolie yang melalui insiden ini. Dan kecurigaan mereka hilang sepenuhnya karena kepala akademi telah memeriksa beberapa hal yang terkait. Dan Pak Tua Richard pun bersyukur karena ia berharap kelak Profesor Jolie akan menjadi andalan di akademi ini dan bertanya alasan kepala sekolah menyuruh mereka membocorkan rumor ini. Dengan ekspresi kejam, kepala akademi menjawab kalau mereka harus melakukannya agar tikus kecil yang mengincar sekolah kita mengambil umpannya. Dan sampailah mereka di depan ruangan yang sedari tadi mereka tuju, yang mana di dalamnya terdapat artefak yang asli yang mereka pindahkan dengan sangat aman. Mereka pun bersyukur akan hal ini. Karena di masa lalu, benda ini bisa meruntuhkan sebuah kerajaan yang mereka hanya memastikan keamanan batu itu dan langsung beranjak lagi. Tak mau berlama-lama di sana maksudnya. Akan tetapi, tepat setelah mereka menutup pintunya, terdapat asap hitam yang tiba-tiba membesar dan ternyata Mas Jolie keluar dari asap tersebut. Sebelumnya, Om Jolie telah memikirkan hal ini. Kalau kepala akademi mungkin akan memastikan batu yang asli setelahnya. Maka dari itu Om Jolie meninggalkan jejak di batu palsu yang ia pegang sebelumnya dan memastikan kekuatan dari artefak itu adalah yang asli. Memang lebih kuat seakan menarikku dengan kekuatannya, ucap Om Jolie. Namun batu itu tak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengabulkan keinginanku yang sebenarnya, ucapnya. Karena aku sudah melihat begitu banyak kekuatan sehingga aku tahu batas kekuatanmu, imbuhnya. Tapi setidaknya kau bisa memberitahuku lokasi kepingan relik yang selama ini aku cari-cari, gumamnya sembari memegang batu tersebut. Batu itu pun mengeluarkan magic power-nya yang mencoba memasuki kepala Om Jolie atau isi pikirannya. Yang akan tetapi Om Jolie melawannya balik dan mengatakan jika batu itu mencoba memasuki pikirannya, batu itu akan hancur karena di dalam novel dijelaskan terdapat entitas di dalam diri Om Jolie yang melindungi mental dan pikirannya. Memikirkan hal ini, Om Jolie juga tak tahu asli dari entitas yang berada dalam dirinya. Dan kemungkinan jika artefak itu tetap memaksa masuk untuk mengetahui keinginan terdalam Mas Jolie, artefak itu bisa hancur. Akhirnya, artefak itu menurut dan Om Jolie langsung bertanya, di mana lokasi kepingan yang ia cari. Setelah itu, ternyata artefak itu tak bisa memberitahukan letak keempat-empat kepingan yang ia cari. Sebenarnya, Om Jolie telah menduganya. Tapi, ia tak menduga salah satu lokasi yang ditunjukkan oleh artefak barusan ternyata ada di Leatvik atau di dekat kota sini. Dan ia pun sampai di rumahnya dan memikirkan hal ini. Ia pun menghubungi Hans dan mengatakan pertemuan yang Hans minta sebelumnya untuk dilakukan di dekat-dekat ini. Karena Om Jolie sangat lesu, sangat mengatakannya, Hans pun bertanya apakah rencana Mas Jolie sangat berantakan. Tapi sebenarnya Mas Jolie hanya sangat kelelahan karena beberapa minggu ini energinya sangat terkuras. Rencananya pun berjalan sangat baik ya, meski mendapatkan salah satu lokasi kepingan relik, sebenarnya Mas Jolie menemukan 2 lokasi yang diminta dari artefak itu. Tetapi artefak itu mengatakan kalau ada satu lokasi yang terdekat. Ya, salah satunya berada di Leatvik. Menebak dari apa yang ditunjukkan oleh artefak itu, Mas Jolie menebak kalau kepingan relik itu berada di rumah lelang. Ternyata Hans mengetahui lokasi kira-kira dari rumah lelang yang dimaksud. Dan Hans diminta untuk memeriksa daftar barang yang akan dilelang di sana. Setelah itu, mereka pun mengakhiri percakapan. Hari pun berganti pagi dan memperlihatkan Flora yang sedang keasikan mengintip ruangan pribadi Profesor Jolie. Sampai-sampai ia sangat terkejut karena ketahuan. Flora pun mengatakan kalau ia kira Profesor Jolie berada di dalam tadi. Dan sebenarnya ia ingin bertanya beberapa hal dan salah satunya adalah obat yang kemarin Profesor Jolie minum. Tetapi Flora merasa ia tak boleh menanyakan hal itu
Karena Flora kelamaan berpikir, Profesor Jolie memutuskan untuk masuk ke dalam. Tetapi Flora mencegahnya dan memperlihatkan formula koordinat milik Flora. Mau tidak mau, Profesor berhenti dan memujinya, dan Flora langsung meminta hadiah karena ia adalah siswa yang pertama kali menguasainya. Tetapi ketika Profesor Jolie ingin memberinya poin akademi yang banyak, Flora kecewa dan ingin meminta hal yang lebih dari itu ya. Ya, bagaimanapun, Profesor Jolie akhirnya masuk Flora dan memperlihatkan ruang lab penelitian pribadinya. Karena Flora belum pernah melihat simbol-simbol seperti tertulis itu. Sembari Flora melihat-lihat, Profesor Jolie mengatakan sejujurnya, ia tak mengharapkan seseorang akan bisa menguasainya. Jadi, Profesor Jolie pikir ia harus memberikan hadiah yang setimpal, ucapnya. Profesor juga memberikan prinsip-prinsip melakukan formula koordinat yang mana menggunakan rumus matematika sebagai dasarnya. Akan tetapi, ternyata Flora hanya melakukan apa yang ia ingin lakukan, seperti halnya Mas Jolie. Dan baru tahu prinsip-prinsipnya melalui dasar-dasar matematika ternyata. Karena Profesor Jolie menganggap hebatnya Flora karena bisa memahami hal ini, Profesor Jolie pun memperlihatkan sesuatu yang mana ketika Profesor Jolie baru saja memperlihatkannya, seluruh tubuh Flora langsung bereaksi terhadap hal itu dan ia merasakan sakit kepala yang brutal di dalam kepalanya. Setelah beberapa waktu, akhirnya diperlihatkanlah Flora yang baru saja sadar setelah pingsan selama 30 menit. Dan ia langsung menanyakan magic yang ditunjukkan oleh Profesor Jolie sebelumnya. Om Jolie menyebutnya magic itu adalah Klein's Bottle. Ia pernah melihat sesuatu seperti itu dan sedikit menirunya untuk kepentingan penelitian, ucapnya. Kemudian Profesor Jolie mengalihkan pembicaraan mereka dengan menanyakan indera milik Flora. Dengan ekspresi yang menyudutkan, Om Jolie pun menebak jika Flora memiliki tubuh konstitusi unik yang mana bisa membuatnya mendeteksi magic lewat berbagai inderanya. Pasalnya, saat Flora melihat spell milik Om Jolie sebelumnya, pupilnya membesar dan tubuhnya juga ikut gemetaran. Dan yang barusan terjadi adalah shock karena kau belum pernah melihatnya, bukan? Ucap Om Jolie. Flora pun mengakuinya sembari bertanya apakah Profesor Jolie penasaran tentang keunikan tubuh yang Flora miliki. Akan tetapi, Profesor Jolie sama sekali tak penasaran. Mungkin karena Om Jolie pernah kenal dengan seseorang yang memiliki keunikan yang sama. Lain halnya dengan magician lain. Mungkin karena mereka tak berpikiran sama denganku, ucap Om Jolie, dan lebih baik kau tak memperlihatkannya pada magician lain. Dan karena sudah larut, sebaiknya kau segera kembali ke asramamu, Flora. Akhir Om Jolie. Dan ketika di depan pintu, Flora sangat penasaran kenapa Profesor Jolie sangat tenang ketika tahu tentang keunikan tubuh miliknya. Dan agak kecewa karena ucap Profesor Jolie tadi ia akan memberinya hadiah, padahal ia sangat mengharapkannya. Setelah Flora pergi, Om Jolie juga beranjak menemui Han yang sudah sedari tadi menunggunya. Om Jolie pun tetap tak terbiasa dengan tampilan Hans yang sangat rapi dan bagus. Selain penampilannya yang bagus, Hans juga sudah mempersiapkan mobil terbaik dari Crimson Society. Dan dengan bangga, Hans mengatakan kalau ia melihat dari tempat tujuan, ia harusnya menggunakan kendaraan yang seperti ini. Berangkatlah mereka ke lokasi yang telah ditentukan, yang mana mereka akan bertemu dengan para pembisnis kelas atas yang berada di daerah itu. Dan setelah mereka di dalam, Profesor Jolie sangat memuji tempat itu, dan Hans mengatakan tempat ini memang merupakan tempat yang cukup terkenal. Pertemuan mereka pun berada di lantai 4. Dan setelah Hans memperlihatkan tanda pengenal mereka pun dipersilahkan naik ke lantai atas, yang mana suasana di sana sangat berbeda dengan di lantai bawah. Hans pun menjelaskan jika di lantai 4 ini sering digunakan untuk rapat berbagai organisasi bawah. Karena itulah mereka membuat hukum tak tertulis di sini, yakni dengan jangan bertarung di lantai 4. Karena itu juga tak ada penjaga di lantai ini. Dan setelah mereka mendengar penjelasan dari Hans tadi, Om Jolie menebak salah satu alasan mereka mengundang Hans dan Om Jolie ke sini adalah menguji mereka. Apakah Hans dan Om Jolie akan mengikuti aturan tersebut ataupun tidak? Setelah mereka membuka pintu, terlihatlah beberapa orang dengan suasana yang mencekam. Terbukti ketika Om Jolie baru saja duduk,
ia langsung diinterogasi oleh salah satu dari mereka, yakni Violetta. Kecurigaan Violet dikarenakan kedatangan Om Jolly yang langsung menghancurkan Crimson Society saat pertemuan pertama mereka. Dan Om Jolly menjawab, dikarenakan mereka melakukan sesuatu yang kotor tepat di depan mata Om Jolly dan ia hanya membersihkannya, ucap Om Jolly. Kemudian percakapan mereka dipotong oleh pembisnis yang bernama Pinion. Pinion pun menanyakan tujuan Om Jolly kemari. Ketika Om Jolly menjawab kalau dirinya ingin membangun kekuasaan di daerah sini, suasana mereka tambah mencekam karena mereka kira Om Jolly akan melakukan hal yang sama oleh Crimson Society. Mas Jolly juga paham dengan suasana ini, langsung meluruskan hal ini yang mana Om Jolly akan membangun bisnis baru yang akan mengkolaborasikan dengan kalian semua dan membantu kalian mendapatkan harta yang sangat berlimpah. Jadi, bekerjalah padaku, ucapnya. Hans yang mendengar ini langsung bingung dan Violet juga mengatakan pada akhirnya yang dilakukan oleh Om Jolly sama seperti memaksa mereka melakukan yang Mas Jolly inginkan. Dan Mas Jolly menambahkan kalau ini hanyalah tawarannya. Lagi pula, jika Mas Jolly ingin melakukan hal yang buruk, ia pasti sudah memulainya tanpa mereka sadari. Pun jika kalian menolak tawaranku, aku juga akan memberikan sebagian ladang bisnis milik Crimson Society dengan cuma-cuma, ucapnya. Salah satu pembisnis yang bernama Mas Stella tak mengerti apa yang dimaksud oleh Om Jolly. Kenapa mereka akan tetap diberikan ladang meskipun ia menolak tawaran itu? Om Jolly pun menjelaskan jika ia berada di posisi yang terdesak dan tak ada hasil dari pemusuhan. Om Jolly juga menambahkan kalau mereka tak dipaksa untuk percaya dan tak rugi apapun jika menolak. Tapi Om Jolly menginginkan kepastian di sini. Suasana pun renggang dan BTW, orang yang berbaju putih dan berambut putih itu cuma menemenin Mas Stella. Jadi selain Mas Jolly ada 3 pembisnis besar di sini. Setelah mendengar penjelasan Mas Jolly, Pinion bertanya tentang bisnis yang dimaksud oleh Om Jolly. Karena jika berbahaya, ia akan mempertimbangkan untuk menolaknya. Dan setelah menerima kertas informasi yang diberikan oleh Mas Jolly, Pinion langsung tertawa dan menyetujuinya langsung. Violet yang mendengarnya juga tertarik dan bertanya apa keinginan Mas Jolly sebenarnya. Dan Mas Jolly pun mengatakan kalau ia menginginkan perubahan yang mana ia menginginkan agar orang-orang di daerah ini menjalankan aktivitas mereka dengan memandang langit yang cerah, bukan suram seperti sekarang. Maksudnya, Om Jolly ingin daerah ini menjadi tempat yang layak huni dengan bahagia oleh penduduknya. Aku juga akan menyarankan bisnis yang cocok dengan organisasi kalian, imbuh Om Jolly. Dan setelah pertemuan mereka selesai, Hans pun tak menyangka kalau ternyata Mas Jolly mendapatkan dukungan dari 3 organisasi tadi. Sembari Hans dan Mas Jolly berbicara, ternyata Mas Jolly mengetahui kalau mereka berdua telah diikuti oleh Violet. Dan Violet pun mengatakan kalau irinya ingin berbicara berdua dengan Mas Jolly. Dan setelah Hans pergi duluan, mereka pun berbincang berdua. Dan Violet mengungkapkan keraguan-raguannya akan bisnis pakaian yang disarankan oleh Om Jolly tadi. Dikarenakan sekarang yang mengendalikan bisnis pakaian di perdagangan adalah para bangsawan dan saudagar yang kaya. Mas Jolly pun menguatkan Violet dengan mengatakan kalau target bisnis mereka bukanlah di sana, melainkan pakaian siap pakai yang nyaman sehingga bisa digunakan untuk beraktivitas dengan normal. Dan nanti produk milik kita akan menggeser pasar pakaian mewah yang mereka kendalikan, ucapnya. Setelah itu, Violet dan Om Jolly pun berdiskusi yang akhirnya Om Jolly mengatakan jika bisnisnya telah dimulai, maka Violet juga bisa mengaplikasikan magicnya ke dalam fashion, ucapnya. Violet pun terkejut karena Mas Jolly ternyata mengetahui magic miliknya. Dan Mas Jolly mengatakan, seseorang magi bisa mengenali magi lain. Dan setelah mendengar hal itu, Violet pun membuka penutup wajahnya. Karena ia telah mempercayai Mas Jolly yang ternyata ia selalu menutup wajahnya dikarenakan terdapat luka bakar magic. Dan orang yang melakukannya adalah orang yang mengajarkan magic pada Violet dulu. Dan karena ia terlalu lambat menyembuhkannya, bahkan setelah healer terbaik yang mencoba beberapa kali pun sampai menyerah. Violet yang beranjak pergi yang akan tetapi dihentikan oleh Mas Jolly sembari mengatakan karena kau telah percaya padaku dan menunjukkan hal yang sangat berharga bagimu, aku juga harus melakukan hal yang setara, ucapnya. Sembari menyentuh bekas luka bakar milik Violet. Akan tetapi Violet tak sempat berkata-kata dan langsung terkejut setelah diminta untuk melihat wajahnya di cermin.
Om Jolly pun menjelaskan, sihir yang dilakukannya adalah real magic. Begitulah sebutan Om Jolly. Bukankah sayang sekali menyembuhkan wajahmu hanya karena satu luka, ucapnya. Karena Violet masih terkejut dan masih ingin menutup wajahnya. Ketika berpergian, dengan malu-malu Violet mengatakan kalau pertemuan mereka yang pertama cukup berkesan bagi Violet. Dan ketika Violet beranjak, Mas Jolly langsung meneriakinya yang mana ternyata Violet diincar oleh semacam peluru yang hampir saja mengenainya. Dan untung saja Mas Jolly cepat sigap satu shot Watwood setelah Mas Jolly menurunkan Violet dari pangkuannya dan menanyakan keberadaannya. Mas Jolly pun mengeluarkan tongkatnya dan bersiap melawan orang yang telah menunggu momen ini. Yap, mereka adalah sisa-sisa anggota Crimson Society yang masih memiliki dendam yang mendalam sehingga telah menyiapkan semua ini. Mas Jolly juga menyadari perangkap mereka yang mana jika mereka menggunakan magic, mereka akan sulit untuk mengendalikannya. Dan Mas Jolly pun mengatakannya pada Violet agar tak menggunakan magicnya. Ya, bagaimanapun akhirnya Violet melakukannya. Meskipun menggunakan tubuhnya untuk bergerak bukanlah gayanya. Mas Jolly pun bertanya apakah itu berarti Violet ikut bertarung. Dan setelah Violet mengatakan tak ada cara lain, Mas Jolly pun bertanya apakah Violet tahu caranya berdansa. Dan dengan percaya diri, Violet mengatakan jika dirinya sangat mahir sehingga membuat orang sangat iri. Dan setelah mendengar hal itu, Mas Jolly pun menyerahkan bagian belakangnya pada Violet. Dan dengan sigap, Mas Jolly dan Violet menghabisi beberapa orang di sekitar mereka dengan cepat yang membuat pemimpin mereka terkejut. Yang mana padahal Mas Jolly dan Violet tak menggunakan magic, tapi mereka dengan sangat unggul mengalahkan semuanya. Setelah itu Violet pun langsung mengatakan kalau dirinya telah lelah. Dan karena penembak panah yang mengawali penyerangan mereka belum terlihat, Mas Jolly pun memikul Violet dengan tiba-tiba yang mana Mas Jolly berencana untuk menemukan penembak panah itu terlebih dahulu karena Mas Jolly menganggap penembak panah itu merupakan penjahat yang pro. Karena Violet kaget, Om Jolly pun menjelaskan situasinya yang mana terdapat assassin di antara para penyerang itu dan benar saja mereka berdua langsung dikejar oleh assassin itu. Violet yang melihat perawakan assassin itu langsung menebak-nebaknya. Dan Profesor Jolly yang mendengar tebakan Violet sudah menduga kalau mereka adalah assassin Calsapa yang membunuh karena uang. Sembari terfikirkan itu, Mas Jolly pun menyuruh Violet untuk pegangan yang sangat erat. Karena mereka akan kabur melalui atap-atap. Setelah sampai di atap, para assassin itu langsung melempar sebuah racun yang bisa melelehkan apapun. Padahal payung milik Violet bukan terbuat dari kain biasa, tetapi ia juga tak menyangka payungnya akan rusak begitu saja. Karena Mas Jolly dan Violet terkepung dan tak sempat menyerang, Mas Jolly dan Violet pun memutuskan untuk mencari tempat yang menguntungkan mereka. Dan dengan nikmat, Mas Jolly pun menggendong Violet. Tetapi ketika Mas Jolly dan Violet turun ke bawah, dua assassin itu berpencar dan berencana untuk mencegat mereka dari dua arah. Akan tetapi, salah satu assassin itu melirik Violet yang berdiri sendirian. Dan sebenarnya assassin itu sadar kalau ini adalah jebakan. Tapi ia tak menyangka kalau Mas Jolly sudah berada di belakangnya dan menghunuskan pedangnya dari belakang. Dan baru saja rekannya tumbang, assassin satunya langsung mendekati Mas Jolly dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menarik jatuh pedang milik Mas Jolly. Yang ia kira Mas Jolly hanya membawa pedang itu. Akan tetapi ketika assassin itu menyerangnya dengan jarak dekat, Mas Jolly langsung mengeluarkan senjata lain dari belakangnya. Setelah para assassin itu tumbang, para penyerang yang mendengar keributan dari arah Mas Jolly datang ke tempat Mas Jolly. Dan karena sihir diffusion yang membuat susah mengendalikan sihir mereka telah hilang, Mas Jolly menyerahkan sisanya pada Violet. Dan dengan cepat Violet pun mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Mas Jolly juga meminta agar Violet mencari asal mula atau dalang dari penyerangan ini. Dan dengan percaya diri, Violet menyanggupinya dan menyanggupi bisnis mereka yang mana mereka pun mengakhiri pertemuan pribadi mereka. Dan ketika Mas Jolly telah sampai di rumahnya, Mas Jolly mendengar keributan yang berasal dari dalam dan ternyata asal keributan itu adalah Hans yang sedang dilecehkan oleh salah satu orang yang akan menjadi anggota tim Unknown yang bernama Sheridan. Tetapi ketika Hans minta pertolongan dari Mas Jolly pun bercanda dengan mengatakan karena
Kau terlihat sangat menikmatinya, aku tidak akan menolongmu, Hans. Setelah itu, Sheridan pun diminta untuk mengecek perlengkapan Mas Jolly. Tetapi, baru saja mengecek, Mas Jolly langsung kecipratan omelan dari Sheridan. Karena Mas Jolly tak mengikuti perkataan Sheridan ketika menggunakan dan membuat beberapa bagian menjadi longgar. Tetapi, Sheridan dengan senang hati memperbaikinya. Karena memang itulah keahlian dari Sheridan. Ketika Sheridan beranjak, Hans pun mengumpat karena Sheridan sangat kasar baginya. Tetapi ternyata Sheridan lebih tua dari Hans, yang mana awal pertemuan mereka adalah ketika Sheridan menjadi tawanan. Ya, meskipun tak bisa dibilang tawanan juga sih. Hans pun merinding mengingat kejadian itu, yang mana mereka semua pasti sudah mati kalau Sheridan mengaktifkan bom yang dirakitnya. Sampai-sampai ketika Mas Jolly mau beranjak ke kamar, ia berpesan pada Hans agar memastikan Sheridan tak memegang bubuk masionya. Setelah sampai di kamar atas, Mas Jolly langsung melirik pada jendela dan melihat pergerakan beberapa orang yang sangat profesional. Yang mana pemimpin mereka merasakan lirikan Mas Jolly. Padahal hanya sebentar Mas Jolly melihatnya. Dan untungnya Mas Jolly masih sempat melihat rambut pimpinan itu dan langsung minggir dan mengetahui kalau mereka adalah tim dari Kapten Nick Crowell yang bernama Terina Leon Hall. Di part 2 dan 3 sebelumnya udah ada, guys. Mas Jolly pun berpikir kemungkinan yang membuat Terina berada di kota Letvik ini. Dan untungnya pada tragedi-tragedi yang dibuat Mas Jolly sebelumnya telah bersih dari barang bukti yang bersangkutan, karena Mas Jolly juga tak ingin terlibat dengan orang seperti Terina. Di samping itu, Sheridan masuk ke kamar Mas Jolly dengan bahagia dan mengatakan kalau ia sudah mengupgrade perlengkapan tadi. Benar saja, ketika Mas Jolly diminta untuk mencobanya, ia sadar kalau senjata itu 2 kali lebih kuat. Dan sekarang, Sheridan juga menambahkan beberapa fitur baru. Dan setelah Mas Jolly mendengarkan beberapa detailnya dan berterima kasih, Sheridan pun memuji selera Mas Jolly dan menghina selera dari Hans yang mengatakan betapa berbahayanya alat ini. Tapi ketika Sheridan memuji Mas Jolly dengan sebutan Profesor Akademi Soren, entah kenapa Mas Jolly malah kesal. Juga ketika Mas Jolly akan beranjak, Sheridan memuji Mas Jolly karena cocok dengan menggunakan pakaian seperti ini, yang menurut pandangan Sheridan, Mas Jolly terlihat seperti Sigma Male. Scene pun berganti, memperlihatkan tim Terina yang menyelidiki beberapa badan yang tergeletak di daerah situ dan mengetahui mereka dari organisasi Crimson Society. Juga menemukan racun yang digunakan oleh assassin Kalsapa, yang mana hasil tebakan Terina mereka bekerja sama mengincar seseorang yang sama. Dan melihat dari luka-luka mereka, Terina mengetahui orang yang mereka incar ternyata mage yang juga ahli menggunakan dagger atau pertarungan jarak dekat. Dan setelah menimbang-nimbang dan mencurigai seseorang, Terina memutuskan untuk kembali karena besok mereka akan mendatangi sebuah tempat. Hari pun berganti pagi dan seperti biasa memperlihatkan seorang bidadari yang cantiknya mengalahkan matahari pagi. Wow, ya, Profesor Selena berada di depan rumah pribadi Mas Jolly dan mengatakan kalau tadi pagi ada seseorang yang mencarinya, yakni Knight dari Biro Keamanan Kerajaan. Dan setelah mendengar hal itu, Mas Jolly pun langsung datang ke ruangan pribadinya yang mana telah terdapat rekan timnya yang bernama Leleoid yang sedang memeriksa rak buku milik Profesor Jolly. Dan melihat hal itu, Profesor Jolly pun menawarinya duduk supaya lebih nyaman. Dan ketika Profesor menawarinya teh, Leleoid menolaknya dengan sopan karena ia tak makan maupun minum saat sedang bertugas. Leleoid pun langsung ke intinya dengan menanyakan detail dari kejadian Werewolf yang ia kalahkan di Akademi Soren awal mula cerita ini. BTW, kejadiannya ada di part 2. Setelah itu, Leleoid mendapatkan informasi yang cukup. Ia pun pamit dan mengajak Om Jolly bersalaman. Setelah sampai di taman, Leleoid pun menemui kaptennya dan melapor kalau ia telah mengikuti perintah-perintah yang diminta oleh Terina tadi. Akan tetapi, setelah melakukan semua perintahnya yang diminta oleh Terina, Leleoid memastikan kalau tangan Profesor Jolly adalah tangan yang mage biasa dan belum pernah memegang pedang maupun dagger sama sekali. Dan karena hasilnya nihil, Terina pun memutuskan investasi mereka berhenti di sini terlebih dahulu dan meminta rekan satunya agar melaporkan hal yang mencurigakan di sini.
karena syarat mereka boleh mewawancari Mas Joli. Yang diminta oleh kepala akademi adalah orang yang bertemu tak boleh Terina sendiri. Tetapi ketika Terina baru saja akan beranjak, ia disapa oleh kepala akademi dan bertanya maksud sapaan dari kepala akademi, yang mana telah menghalang-halangi pertemuan Terina dengan Profesor Joli. Tetapi Elisa Willow selaku kepala akademi bergurau karena Mas Joli merupakan orang yang cukup disukai di akademi ini. Jadi, tak mungkinlah aku mempercayakan pertemuanmu, ucapnya. Setelah bisa basi sebentar, akhirnya Terina beranjak pergi, yang mana Mas Joli melihat pertemuan mereka dari jendela atas sembari memikirkan pertemuannya dengan Leluhur tadi. Yang mana menurut Profesor Joli, Leluhur adalah seseorang yang tak bisa diremehkan. Tetapi ia menemukan gerak-gerik yang menjadi petunjuk Mas Joli supaya bisa menjebaknya. Karena tak mungkin orang dengan tingkat kebersihan yang sangat tinggi mengajak orang lain bersalaman dengan tangan kosong, pikirnya. Dan untungnya Mas Joli telah menggunakan kulit buatan Sheridan untuk mengecohnya. Hari pun berganti siang dan memperlihatkan Sheridan sedang melapor situasi terkini organisasi bawah yang salah satunya tiga third order mereka ditangkap oleh polisi. Dan sebenarnya third order tak selemah itu dan sebodoh itu. Dan setelah mencari informasi, ternyata ada keterlibatan 2 murid laki-laki dan 1 murid perempuan yang berasal dari kelas Profesor Joli. Yap, mereka adalah Ai dan Leo dan Tachi. Dan sepertinya mereka tengah bekerja pada waktu kemarin untuk tambah-tambah uang semester, ucap Sedina. Sedina pun menanyakan keputusan Profesor Joli akan hal ini. Dan dengan ekspresi merendahkan, Profesor Joli mengatakan untuk membiarkan saja karena ia tak butuh orang yang kalah melawan murid. Setelah mengatakan itu, Profesor Joli mengajak Sedina untuk beranjak ke kelas Profesor Joli. Karena hari ini adalah hari pertama ujian periodenya. Dan setelah Profesor Joli mengatakan sepatah dua kata-kata, akhirnya ujian mereka pun dimulai. Jam pun berbunyi menandakan waktu istirahat dan terlihat beberapa siswa yang sangat mengeluh dengan soalnya. Di samping itu, Laina mengejar Profesor Joli karena ingin mengembalikan buku yang diberikannya karena telah khatam. Tetapi Profesor Joli mengatakan kalau Laina tak perlu mengembalikannya karena ia pasti akan membutuhkannya lagi di masa depan. Juga buku itu lebih berguna untuk Laina. Mungkin itu bisa menjadi penghormatan bagi penulisnya, ucap Profesor Joli. Sembari beranjak, ia juga mengatakan kalau Profesor Joli percaya kalau Laina pasti akan menjaga buku itu dengan sangat baik. Laina pun terdiam mendengar hal itu. Dari belakang, ia dikejutkan dengan sapaan dari Tuan Putri Kekaisaran, yang mana Lain pun ditanya tentang ujian tadi, dan menurut Laina ujian tadi tak sesulit yang ia kira. Tetapi sang putri sepertinya sangat tak percaya diri dengan hasil ujiannya tadi. Dan di ruangan lain, soal-soal Profesor Joli telah diteliti oleh kepala akademi, yang mana tante kepala akademi ini terkesan dengan soal-soal milik Profesor Joli. Dan ketika ia diminta untuk membandingkan soal milik Profesor Chris selaku profesor yang di bidang sama, kepala akademi mengatakan kalau soal miliknya tak sopan jika dibandingkan dengan soal Profesor Joli. Karena kepala akademi yakin kalau Profesor Chris saat ini juga pasti sedang melihat soal milik Profesor Joli dan penasaran ekspresi yang akan ditunjukkan olehnya. Di sisi lain, baru saja Profesor Chris melihat soal milik Profesor Joli, ia pun langsung menggerutu kesal. Karena ternyata orang yang memberikan kertas ujian milik Profesor Joli adalah tante kepala akademi sendiri. Scene pun berganti memperlihatkan taman, yang mana di sela-sela waktu istirahat, Laina masih sempat akan makan siang dengan tenang. Karena Tuan Putri Kekaisaran kesulitan dengan ujian sebelumnya, ia pun memutuskan untuk belajar lagi, yang membuat Laina pun makan siang sendiri. Akan tetapi, di tengah-tengah perjalanannya ia dicegat dengan beberapa siswa bangsawan yang sombong dan menggoda-godanya. Lain pun bertanya, apakah ia melakukan ini karena Lain pernah menolaknya waktu itu? Ternyata bangsawan itu ditolak Lain, guys. Adminnya Shinigami aja sampai ikut ngetawain. Karena sangat kesal dengan ucapan Laina, bangsawan itu langsung menarik dan menjatuhkan Laina sampai-sampai bekal makan siang milik Laina berhamburan. Dan di tengah-tengah kejadian itu, datanglah pemimpin bangsawan di Akademi Soren yang bernama Freuden. BTW di part 3 udah ada cuplikannya sedikit.
Lainnya yang mendengar hal rumor buruk tentang Freuden ini langsung terkejut, dan ketika siswa yang ditolak oleh Laina itu menjelaskan situasinya, Freuden langsung emosi dengan mengatakan apakah mengeroyok dan membuli adalah mendidik. Siswa itu tak sempat beralasan karena Freuden memang tak berencana mendengarkannya, sembari mengatakan kalau mereka adalah sampah yang mengotori nama bangsawan, dan Freuden pun mengusir mereka. Setelah itu, Lain pun berterima kasih, dan kita diperlihatkan ekspresi terkejut Freuden yang mana pada novelnya diceritakan kalau si Freuden ini tahu masa lalunya Laine. Dan spoiler dikit ya, Freuden juga tahu kalau Profesor Jolie adalah orang yang mengisteetkan ibunya Laine. Dan salah satu komentator di Shinigami berspekulasi kalau ibunya Laine bukan dibunuh oleh Profesor Jolie, tapi meninggal karena efek sihir non-atribut yang lepas kendali dan menyebabkan ancaman sampai-sampai Mas Jolie harus turun tangan, guys. Kembali ke masa ini, setelah itu Freuden langsung bertanya tentang makan siang milik Laine yang terjatuh, dan karena itu sudah jatuh ke tanah, Freuden pun menawarkan sebagian bekalnya dan mengajak Laine makan siang bersama di tempat pribadinya. Freuden juga meminta agar Laine merahasiakan tempat pribadi ini, sembari mengeluarkan bekalnya yang mana si Freuden sebenarnya keasikan membuat bekal itu dan berakhir kebanyakan membuatnya. Dan rasanya juga bukan kaleng-kaleng saat Laine mencobanya. Ia pun meragukan rumor tentang Freuden yang mana banyak rumor buruk tentangnya, dan sedangkan Laine merasa nyaman ketika di sebelah Freuden. Dari sisi lain, terlihatlah Profesor Salena yang sedang menyapa Profesor Jolie. Dan ketika ia menamari Profesor Jolie untuk melihat ujian praktek miliknya, hampir saja Profesor Jolie menolak tawaran itu. Karena melihat kegugupan dari Profesor Salena, akhirnya Profesor Jolie pun memutuskan untuk mengikutinya dan melihatnya dari posisi yang agak jauh. Dan di awal, Profesor Salena memberikan contoh untuk para siswa supaya bisa berinteraksi dengan para roh elemen. Saat siswa dengan mencoba melakukannya, Profesor Salena mendekati Profesor Jolie karena ingin agar Profesor Jolie juga mencobanya, yang dengan cepat langsung ditolak dengan sopan karena Profesor Jolie menyadari jika dirinya bukanlah orang yang disukai oleh roh itu yang namanya Seirei. Ketika Profesor Salena tak percaya, ia pun tersadar kalau ternyata para roh tingkat rendah memang gemetaran dan tak berani mendekati Profesor Jolie. Dan Profesor Jolie pun mengingat perkataan dari ibunya saat ia masih di bumi dahulu, kalau Profesor Jolie memiliki bakat seorang saman, sembari mengatakan kalau Seirei tak menyukainya, lebih tepatnya takut. Tapi saja juga menambahkan kalau hanya roh tingkat terendah yang takut padanya. Ya, Profesor Salena pun kecewa karena Profesor Jolie tak dekat dengan Seirei. Padahal Profesor Salena ingin melihat kedekatan mereka. Setelah itu, Profesor Salena pun kembali ke asistennya dan Profesor Jolie membatin. Untung saja magic powernya cukup, karena kalau tidak, pasti roh tingkat menengah juga ketakutan saat berada di dekatnya. Yang aslinya, Seirei tak takut pada Profesor Jolie, melainkan sesuatu yang bersemayam dalam dirinya. Sembari terfikirkan hal itu, ia pun sadar kalau ada roh tingkat tinggi yang sangat mengawasinya dari jauh dan menyembunyikan dirinya di antara pepohonan, yang mana bahkan Profesor Salena tak menyadarinya. Padahal Profesor itu sensitif akan hal ini sebenarnya. Dan tebakan Profesor Jolie, roh ini merupakan roh ciptaan dan dikendalikan oleh seseorang. Meninjau dari tingkatan roh yang sangat tinggi ini dan cara roh itu menatap Profesor Jolie, bisa dipastikan kalau itu adalah First Order yang lain. Profesor Jolie pun overthinking karena gugup ketahuan dan berpikir mungkin orang itu mencoba memberi Profesor Jolie isyarat. Akhirnya, Profesor Jolie pun memutuskan untuk menemuinya, karena ini juga merupakan kesempatan bagi Profesor Jolie. Dan setelah menemui lokasinya, roh api itu berubah menjadi tulisan yang berisi pesan kalau ia menunggu Profesor Jolie di tempat ini setelah kelas malam berakhir. Waktu pun berganti malam, dan Mas Jolie sudah berada di lokasi yang ia inginkan. Dan ketika roh buatan itu muncul, Mas Jolie pun sadar kalau tubuh utama roh itu tak berada di sini. Karena itu, ia mengatakan supaya orang yang mengendalikan roh ini langsung menyampaikan intinya, yang mana orang itu berencana untuk menyebabkan kekacauan di akademi ini. Tetapi,
ia butuh bantuan Mas Jolly karena menurutnya Mas Jolly merupakan first order yang berbeda, yakni tak bekerja sama dan bekerja secara independen dan dengan skill memasukkan identitas miliknya, harusnya tak akan jadi masalah bagi Profesor Jolly. Dan tentu saja, aku pasti akan membalasnya di masa depan dengan hal yang setara, ucap perempuan yang mengendalikan roh itu dari jauh. Dan menambahkan kalau ini adalah sebuah kontrak antara John Doe dan Esmeralda, ucapnya. Tetapi setelah mendengar hal itu, Profesor Jolly akhirnya menolak tawaran dari salah satu first order tersebut dengan alasan kalau sekarang situasi Profesor Jolly juga sedang tidak aman. Tapi karena Esmeralda telah memberitahukan rencananya pada Profesor Jolly, ia pun mencurigai alasan Profesor Jolly menolaknya adalah malas. Tapi setelah Mas Jolly mengatakan kalau ia tak bisa mengambil keputusan begitu saja tanpa dicurigai oleh kepala akademi, Profesor Jolly beranjak untuk pergi, dan akan tetapi ia dihentikan karena ucapan Esmeralda yang meragukan kesetiaan Profesor Jolly, yang mana ia memiliki bawahan third order yang padahal John Doe adalah tipe orang yang bisa melakukan apapun dan curiga kalau Profesor Jolly mencoba merencanakan sesuatu di belakang mereka. Tetapi ucapan itu dengan elegan dipatahkan dengan ucapan, "Kau bicara seolah mengenalku dengan baik. Dan untuk seseorang yang datang untuk meminta pertolongan, kau bahkan mencurigaiku." Dengan ekspresi merendahkan, Profesor Jolly bertanya, "Apakah hanya karena aku belum melakukan apapun kau berani meremehkanku?" Tetapi Esmeralda dengan takut-takut mengucapkan kalau ia hanya bercanda, dan Profesor Jolly mendekati roh itu sembari menatapnya. Ia berkata untuk tak meragukan loyalitasnya pada Zero Order, karena kalau tidak, salah satu dari kita akan menanggung akibatnya. Dan setelah mendengar hal itu, ia pun langsung minta maaf dan pamit karena tak ada lagi yang ingin dikatakan. Setelah api itu hilang, Profesor Jolly sebenarnya mewanti-wanti pertemuan mereka tadi. Yang untungnya, ia sedikit meneliti sifat dari orang yang bernama John Doe selaku identitas palsunya sebagai first order. Setelah lega, ia pun memikirkan orang yang berada di balik roh itu, yang mana ia mencurigai kalau ia adalah seorang profesor di bidang roh. Namun, tak menutup kemungkinan juga kalau itu adalah seorang siswi yang bisa mengendalikan spiritnya dengan baik. Dan dengan dalam waktu yang dekat, Ledvik akan mengadakan acara penyambutan profesor baru. Dan jika ia seorang profesor, pasti ia akan menghadirinya, ucap Om Jolly. Setelah itu, Profesor Jolly pun berjalan kembali ke rumah pribadinya. Dan ketika ia melewati sebuah gedung, ia tak menyadari jika ia telah diawasi oleh perempuan yang mengaku Esmeralda tadi. Esmeralda juga bergumam jika Profesor Jolly tak gentar sedikit pun di hadapan roh api tingkat tinggi miliknya. Sembari mengeluh, ia pun beranjak ke kamarnya dan mengatakan tak masalah, karena besok bintang utamanya bukanlah dirinya. Hari pun berganti pagi dan memperlihatkan Laina yang baru saja selesai makan siang berdua dengan Freuden lagi. Dan sebenarnya, sedari kecil ia sudah bisa merasakan seseorang yang memiliki tatapan kebencian maupun dendam terhadap dirinya, yang mana beberapa orang yang tak memiliki perasaan itu hanyalah Putri Elendil, Freuden, serta Profesor Jolly. Ya, meskipun Profesor Jolly tak punya perasaan baik juga terhadap dirinya, batinnya, dan lebih ke perasaan sedih dan penyesalan. Sembari memikirkan itu, ia pun disapa oleh seseorang, yakni teman dari Freuden, yang mana ia penasaran dengan hal yang dilakukan Freuden belakangan ini. Meski Lain tak merasakan niat buruk dari orang ini, Lain tahu kalau orang ini sangat berbahaya. Henry yang mengetahui kewaspadaan Laina mengeluruskan agar Laina tak perlu waspada seperti itu dan menawarkan Laina pekerjaan pada waktu yang besar. Tapi ketika Laina bertanya alasannya, si Henry juga agak terkejut karena temannya si Freuden mau menghabiskan waktu dengan gadis biasa seperti Laina. Laina yang mendengar hal ini pun berkata, menurut Laina Freuden adalah orang yang baik, tetapi Henry yang mendengarnya langsung tertawa terbahak-bahak akan hal ini. Henry pun langsung menjelaskan pekerjaan paruh waktu yang ditawarinya tadi, dan Lain bisa memutuskan setelah mendengarnya. Hari pun berganti, dan upacara penyambutan profesor baru pun tiba. Setelah beberapa profesor masuk, Profesor Jolly yang datang terakhir, yang mana beberapa orang telah menanti-nanti kehadiran beliau yang dirumorkan sangat hebat ini.
Di samping itu, di tengah-tengah keramaian, Profesor Jolie yang sedang mencari gerak-geri Esmeralda, ia pun disapa oleh seseorang yang akan tetapi dengan tegas Profesor Jolie menolaknya. Di samping itu, Profesor Jolie juga mendengar suara dari Profesor Selena, yang mana suara itu ketakutan dan karena sedang dirayu. Profesor Jolie langsung menghentikan orang itu dengan mengatakan kalau Profesor Selena sudah memiliki janji dengannya. Tapi orang itu langsung menyombongkan dirinya sembari berkata kalau dirinya adalah seorang direktur perusahaan. Dan karena menilik dari gemetarnya Profesor Selena, akhirnya Profesor Jolie maju menghadapinya, yang menyebabkan cekcok di antara mereka. Hanya karena kau direktur perusahaan, apalah itu, kau pikir aku akan mundur? Ucap Profesor Jolie. Direktur itu yang dicengkram pergelangan tangannya pun kesakitan dan untungnya mereka dilerai oleh bodyguard direktur itu. Tetapi ketika bodyguard itu memanggilnya Tuan Muda, ia pun kena tampar karena panggilan itu dan mengatakan akan membuat Profesor Jolie dipecat oleh akademi. Tante kepala akademi yang mendengarnya juga ikut campur, tetapi orang itu meminta agar Profesor Jolie langsung dipecat jika mereka masih ingin menerima sponsor dari perusahaannya. Tetapi ayahnya selaku pemilik perusahaan itu marah dan malu besar dengan perkataan anaknya yang semena-mena. Tetapi ketika ia meminta maaf atas perlakuan anaknya karena sang pemilik perusahaan berasa sungkan, tante kepala akademi pun mengusulkan agar mereka melakukan duel di depan umum supaya tak ada sungkan-sungkanan lagi. Karena direktur itu tak mahir dalam sihir, mereka memperbolehkan perwakilan dan Profesor Jolie pun tak keberatan. Setelah direktur itu percaya diri, baru saja 5 detik wakilnya langsung KO. Semua orang yang menyaksikannya juga tertegun karena mereka tak menyangka padahal bodyguard dari perusahaan Luke bukanlah orang yang lemah. Bahkan chairman ataupun pemilik perusahaan Luke juga memujinya, dan ketika ia mau meminta sesuatu pada kepala akademi, permintaannya langsung ditolak. Karena kepala akademi tahu kalau chairman itu ingin diperkenalkan pada Profesor Jolie. Tapi setelah semuanya selesai, Profesor Jolie keluar dan dikejar oleh Profesor Selena karena ingin mengajaknya ke tempat pertemuan para profesor roh. Yang mana menurut Profesor Jolie ini merupakan kesempatan yang bagus. Tetapi setelah menilai-nilai mereka, Profesor Jolie tak menemukan petunjuk sama sekali, yang mana pada pembicaraannya Profesor Jolie dan Esmeralda kemarin, Profesor Jolie mengetahui kalau Esmeralda adalah orang yang sulit diajak bicara dan sangat agresif. Sembari memikirkan hal itu, ia pun mengambil minuman, yang mana pelayan itu adalah Laine, dan Laine menjelaskan kalau ia dan beberapa siswa direkomendasikan oleh seniornya yang untuk kerja paruh waktu di sini. Ya, Profesor Jolie pun akhirnya lega dan berpesan kalau jangan terlalu larut. Setelah Laina pergi, Profesor Selena yang mengikuti Profesor Jolie sembari berkata, asistennya yang hebat juga bekerja paruh waktu di sini. Juana Levet, ucapnya. Dan karena Profesor Jolie hanya memfokuskan pencarian Esmeralda pada Profesor, ia juga tak memikirkan kemungkinan kalau Esmeralda merupakan menyamar sebagai seorang murid. Dan seketika itu Profesor Jolie mencurigai gerak-geri aneh dari murid itu, yang mana ternyata Profesor Jolie terlalu sensitif, padahal murid itu hanya menaruh nampan yang dibawanya. Profesor Jolie juga mendengar percakapan beberapa bangsawan di sebelahnya, yang mana mereka sedang membahas seseorang yang baru saja membeli kain dalam jumlah besar. Profesor Jolie sebenarnya tak menyangka karena Violet sudah bergerak lebih cepat dari dugaannya. Selain itu, para bangsawan juga mengumpat dan merencanakan hal buruk. Akan tetapi, Profesor Jolie tak menghiraukannya, karena bisnis milik Violet pasti akan merubah alur industri masa depan sepenuhnya. Tetapi, di tengah-tengah pikiran itu, Mas Jolie merasakan rasa sakit yang luar biasa sakit. Sampai-sampai ia menjatuhkan gelasnya, dan untungnya ada Profesor Selena di sebelahnya. Dan Profesor Chris yang meliriknya dari belakang. Setelah Mas Jolie pamit untuk mencari angin di luar, ia masih merasakan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan mendengar suara-suara seakan menyuruh Profesor Jolie untuk menggunakan kekuatan mereka. Ia pun mendingan ketika telah meminum pil yang telah disiapkannya. Pasalnya, ia terlalu banyak menggunakan magic powernya dan menjadi ceroboh. Ketika Profesor Jolie kembali, Profesor Chris pun sebenarnya disadari tadi mengikutinya dan memandang. Bahkan ia mengetahui kalau Profesor Jolie menelan semacam obat.
baru saja ditinggal keluar, tahu-tahu suasana di dalam sudah sangat pecah karena terdapat monster api yang mengerikan. Dan Profesor Jolie menebak kalau ini pasti ulah Esmeralda. Beberapa pengawal pun mencoba menghalau monster itu dan mereka juga kebingungan dari mana asal monster ini. Untungnya, ketika proses pengevakuasian terdapat beberapa master roh yang membantu prosesnya dan juga membantu penyerangan terhadap monster itu. Dan ada pengawal yang sampai terbakar dengan api itu dan menurut Profesor Jolie, mungkin itu adalah roh dengan level tertinggi yang mungkin setara dengan Magician ranking 6. Dan dengan sigap, Profesor Jolie yang menganalisis monster itu menemukan kejanggalan yang mana monster itu tak memiliki tubuh bagian bawah. Yang berarti monster itu dibangkitkan melalui media. Sehingga tak ada orang yang menyadari masuknya monster itu. Dan jika melihat lokasi di mana munculnya monster itu, persis di atas tempat mapan yang ditaruh oleh Joanna tadi. Dan Profesor Jolie menduga kalau Joanna adalah Esmeralda. Spoiler dikit ya. Sebenarnya Joanna itu bukan Esmeralda. Sebenarnya salah satu orang terdekat Profesor Jolie adalah Esmeralda. Tapi ketika Profesor Jolie ikut mau menyerang, ia pun melihat Laina yang tertindih bareng-bareng. Dan dari penglihatan Laina yang tak tahu apapun, ia pun merasa harus lari, tetapi ia tak bisa menggerakkan kakinya. Tapi di detik-detik terakhir ia diselamatkan oleh Profesor Jolie yang langsung mengubah arah badannya. Karena kaki Laina terluka, Profesor Jolie pun mengeluarkan obat untuknya. Akan tetapi Laina merasakan dejavu dan familiar. Karena seperti ia pernah merasakan hal yang sama dahulu. Bahkan ia tanpa ragu-ragu bertanya pada Profesor Jolie, "Apakah kita pernah bertemu dahulu, Prof?" Ucapnya pada Profesor Jolie. Dalam diri Profesor Jolie sebenarnya bergejolak karena suatu hal. Tetapi dengan keahlian menyamarnya, ia membalikkan pertanyaan itu sembari mengatakan kalau Laina mungkin mengigau. Dan Profesor Jolie pun langsung meminta agar Laina segera menjauh setelah Profesor melawat lukanya. Dan dengan ekspresi mencurigakan dari MC kita, akhirnya ia maju untuk menyelesaikan masalah ini dan langsung teleportasi di atas monster itu. Sebenarnya, beberapa waktu lalu, para Profesor Roh telah bertarung dengan semua usaha mereka. Akan tetapi, monster itu bergenerasi dengan sangat cepat dan menurut salah seorang profesor, mereka tak mungkin bisa mengalahkan monster itu yang mana kepala akademi juga pergi tepat sebelum monster ini muncul. Sembari memikirkan hal itu semua, profesor ini melihat sebuah bayangan yang tiba-tiba muncul di atas sana. Dan orang yang berada di dalam bayangan tersebut adalah Profesor Jolie yang berada di atas langsung mengeluarkan beberapa serangannya. Dan dari posisi profesor di bawah terlihat kalau monster itu melindungi sesuatu hal yang mana ia baru tersadar kalau monster itu disummon melalui media. Karena Profesor Jolie sadar kalau ia tak bisa menggunakan teknik yang kuat tanpa kelelahan, ia pun langsung mengeluarkan es dengan menggunakan titik koordinat yang membuat media pembangkit itu langsung beku. Dan secara langsung monster itu mulai menghilang dengan mengatakan kalau suatu hari para manusia akan terbakar dan Mas Jolie dengan entengnya malah mengatakan untuk mencobanya jika ia bisa. Kemudian lenyaplah monster itu. Setelah mereka mengevakuasi masyarakat, Profesor Jolie bertemu dengan Profesor Roh yang kuat tadi, yang mana ia memuji Profesor Jolie karena menyadari sedari tadi padahal dirinya yang Profesor Roh tak berpikir sejauh itu karena ia tak pernah mendengar tentang roh alam yang membenci manusia. Maka dari itu, mereka tak memiliki pemikiran atas eksistensi dari seorang manusia. Dan berkat Profesor Jolie, kerusakan yang ada di sana bisa diminimalisir. Dan profesor ini menebak sihir milik Om Jolie di akhir yang merupakan sihir yang bisa membuatnya melompati ruang. Tetapi ketika Profesor Jolie terkejut, profesor pun mengatakan supaya Profesor Jolie tak perlu terkejut. Karena profesor ini sebenarnya adalah elf yang mana telah hidup untuk waktu yang cukup lama. Dan setelah mendengar hal itu, Profesor Jolie pun menjelaskan dasar-dasarnya, yang mana Profesor Roh itu langsung menanyai keadaannya, yang mana ia menyadari kalau Profesor Jolie ini harusnya merasakan gejala-gejala yang aneh, seperti mendengar suara-suara yang aneh, karena menurutnya terkadang orang yang memiliki spirit yang lebih kuat daripada orang normal akan menghancurkan frame yang membatasi kekuatan mereka, sehingga tak memiliki frame yang membatasi kekuatan mereka. Profesor Jolie pun bertanya, bukankah itu hal yang bagus? Tetapi Profesor Roh ini mengatakan sebenarnya
Frame yang menahan kekuatan mereka justru melindungi mereka dari luar. Karena itulah aku bertanya padamu, Profesor Lutger, apa kamu mengalami gejala aneh belakangan ini? Tanya Profesor Roh itu, yang mana sebenarnya tepat pertanyaannya, tapi Profesor Joly tak mengakuinya dan menanyai gejala lanjutannya. Tetapi Profesor Roh itu hanya tahu sebatas itu karena ia mendengarnya saat masih muda. Ya, mudanya elf ya, bisa dibilang legenda, ucap Om Joly. Profesor Roh itu pun langsung menghela nafasnya karena tak mungkin bagi manusia biasa menahan hal tersebut dengan pikiran yang masih waras batinnya. Dan pertemuan mereka berakhir dengan diskusi yang mana setelah mendengar suara-suara aneh, melihat bahkan orang yang tak memiliki pembatas akan bisa membuat kontrak dengan mereka, para dewa. Hari pun berganti dan Profesor Joly sedang membaca koran yang tertera informasi semalam yang menduga pelakunya adalah seorang teroris, dan di sini Profesor Joly masih menduga kalau Joanna adalah Esmeralda selaku First Order. Ia juga membaca koran tentang keamanan rumah lelang Kunz yang ia dan Hans incar. Ternyata memperketat keamanannya karena hal ini. Sembari membaca, fokusnya terpecahkan ketika seseorang memanggilnya, yang mana Profesor Joly telah menantinya sedari tadi dengan alasan karena Profesor Joly ingin melihat perubahan daerah kumuh di daerah sini. Kalau emang mau ajak kencan bilang aja bro, nggak usah pakai alasan. Yap, inilah akhir dari part 4 kali ini. Diperlihatkanlah Mas Joly yang akan kencan dengan Violet. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan juga subscribe kalau mau ya. Dan kalau kalian belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton sendiri ya guys. Dah, goodbye.